lewat 3 menit waktu Surabaya. Ya, eh, senang sekali pada sore hari ini kita bersama-sama ada berkumpul di dalam seminar kita hari ini. Terakhir kali kita ketemu pada waktu Rapimnas ya semuanya, luar biasa. Hari ini kita berkumpul juga dengan ibu-ibu yang luar biasa. Waktu di Rapimnas saya berjumpa dengan ibu-ibu pengurus yang luar biasa dari DKWD seluruh Indonesia. Saya berharap bahwa siang hari ini ibu-ibu sekalian yang hadir di Rapimnas juga hadir di tempat ini berserta dengan rombongannya. Halo ibu-ibu semuanya. Coba kasih tangannya. Halo. Halo. Ya. Halo. Hari ini kita akan berada di tempat ini untuk menikmati berkat firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti ya. Tidak berpanjang kata, saya akan menyerahkan kepada Ibu Betty Rau-Rau, yaitu Ketua DKWD 1 Jatim untuk menaikkan doa pembukaan bagi kita. Mari Bu Betty. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk waktu yang diberikan oleh Tuhan buat siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat waktu dan kesempatan kami boleh mengadakan seminar. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jaringan yang ada supaya jaringan dari Indonesia bagian barat sampai timur Tuhan tengah juga dalam keadaan baik semua. Sehingga kami boleh mendengarkan Pastor Arif sebagai narasumber kami. Boleh kami dengarkan seminar siang hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan sehat dan kuat. Semua para warga seluruh Indonesia akan mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu siang hari ini. Kami berdoa biar nama Tuhan dipermuliakan melalui seminar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, waktu dan tempat ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong kami dan juga mengurapi Pastor Arif yang menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga memberkati seluruh DKWD yang ada, berkati DKWN yang ada yang mengadakan seminar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Betty. Selanjutnya tidak berpanjang kata, saya akan menyerahkan kepada Pastor Arif yang hari ini akan memberikan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Pastor Arif adalah ketua BPP kita dari GSJA. Mungkin yang belum, saya rasa semua sudah pernah lihat wajahnya Pastor Arif ya, wajah yang sangat kondang sekali. Dan Pastor Arif melayani di GSJA Bethlehem di Bogor. Untuk itu saya persilahkan kepada Pastor Arif. Iya baik, terima kasih Bu Farina. Terima kasih. Suara saya udah agak keras ya, kalau saya udah, ya suaranya udah oke? Sudah oke ya, sudah jelas ya. Terima kasih sekali lagi Bu Farina. Terus terang waktu seperti ini saya dari kemarin tuh udah nunggu-nunggu gitu, pengen cepet-cepet biar bisa datang jam 2 hari ini. Dan senang kenapa? Karena memang saya sangat percaya bahwa wanita itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, khususnya untuk setiap pria, untuk setiap pemimpin. Pertama-tama makanya saya mau memberikan apresiasi kepada istri-istri gembala. Ya kalau ibu-ibu ada yang gembala sidang, ya puji Tuhan ibu-ibu juga luar biasa dipakai Tuhan. Tapi ada istri-istri atau wanita-wanita yang menjadi pasangan atau istri penolong buat gembala sidang. Saya harus memberikan hormat, apresiasi karena saya punya istri juga luar biasa banget karena berkorbannya banyak. Korban waktu khususnya kalau suaminya lagi pelayanan, apalagi kalau keluar kota, dan juga bagaimana harus ngurus di rumah, bagaimana harus ngurus banyak hal kalau yang sambil bekerja. Jadi sementara suaminya melayani, dia menjadi seorang penolong di rumah yang sangat luar biasa. Kadang-kadang terus terang nih ibu-ibu, suami itu nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Kalau cerita sama istrinya, takutnya juga nanti istrinya jadi terbebani gitu, jadi tambah berat.
Tapi justru hebatnya adalah itu kenapa saya bilang ibu-ibu itu hebat, wanita itu hebat. Karena walaupun sudah berat tugasnya, tapi masih bisa menerima semua unek-unek dari suaminya. Ya, jadi masih bisa bertahan gitu. Makanya Tuhan tuh adil. Ya, jadi kenapa disebut penolong? Karena bukan biasanya. Yang pasti penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, kalau laki-laki kuat di dalam hal fisik, wanita kuat dalam hal mental, dalam hal hati, dalam hal pikiran, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi hormat buat semua wanita yang ada di tempat ini pada sore ini. Kalau khususnya juga buat para ibu-ibu gembala yang luar biasa, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran. Dan juga buat tentu saja buat Departemen Kaum Wanita Nasional, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Sore ini saya ingin berbagi tentu saja sesuai dengan tema yang sudah diberikan, yaitu hubungan dengan Tuhan, terkoneksi sebetulnya, connected with God, itu terkoneksi itu menjadi satu tema yang selalu ada di dalam hati saya. Saya mengakui bahwa kalau nggak bisa terkoneksi sama Tuhan itu sama seperti kita kehabisan baterai gitu, saudara. Kalau saya punya handphone ini, lalu kehabisan baterai gitu, ya saya harus kembali connect gitu, saudara ya. Dan kalau dengan Tuhan, memang tentu saja harus selalu terkoneksi. Jadi kalau hilang koneksi itu jadi repot kehidupan kita. Bagaimana dengan ibu-ibu yang handphonenya kehilangan signal, wifi-nya mati, datanya habis, itu putus koneksinya, kan itu paling nggak enak ya. Apalagi kalau lagi ada Zoom seperti ini, lalu terputus koneksinya. Aduh, rasanya kesel gitu ya. Lagi mau hubungin orang, nggak bisa terhubung karena koneksinya, atau mau hubungin orang nggak tahu dia ada di mana, kita bingung cari-carinya, nggak terhubung, saudara. Nah, jadi keterhubungan dengan Tuhan kalau menurut saya itu adalah kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa hidup kalau kita nggak terhubung sama Tuhan. Bisa hidup seperti manusia hidup biasanya, tapi tanpa Tuhan, kehidupan itu nggak akan jadi kehidupan yang disebut dengan berkelimpahan. Ya, ada kekeringan di sana, ada kekosongan di sana, ada keputusasaan di sana, nggak punya pengharapan di sana. Kenapa? Karena putus hubungan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, hubungan dengan Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Itu yang saya percaya. Nah, izinkan saya share screen sebentar ya, ibu-ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, saya mulai dengan ini. Hubungan dengan Tuhan. Nah, mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Boleh gak saya minta satu orang baca? Mungkin saya bisa minta tolong Ibu Farina aja deh ya, tolongin saya ya Bu ya. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Bu. Nanti saya akan pandu di ininya. Silakan Bu Farina. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Terima kasih Bu Farina. Baik Bapak lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada beberapa poin yang saya akan ambil dari ayat ini, dan ini merupakan kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita semuanya. Kebenaran yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah,
kalau kita terhubung dengan Tuhan ya, kan ada banyak orang bilang, oh saya terhubung dengan Tuhan, saya berdoa setiap hari, saya cinta Tuhan, saya membaca Alkitab setiap hari. Apakah itu yang disebut dengan terhubung dengan Tuhan gitu? Apa yang dimaksud dengan terhubung dengan Tuhan? Apakah karena saya baca Alkitab 5 pasal sehari? Atau apakah saya berdoa setiap hari? Belum tentu ya, ibu-ibu ya. Karena ada banyak orang yang berdoa setiap hari tetapi masih suka gosipin orang gitu. Ya kan? Ada banyak orang yang baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab sih. Tetapi dia masih suka utang kiri kanan. Ya hutangnya ada di mana-mana gitu. Padahal dia orang Kristen, dia baca Alkitab. Jadi hanya karena orang baca Alkitab dan berdoa setiap hari, sekali lagi belum tentu dia terhubung dengan Tuhan. Nah, kriterianya terhubung dengan Tuhan itu apa? Ini yang pertama, ibu-ibu. Prinsip yang pertama terhubung dengan Tuhan atau punya hubungan dengan Tuhan itu adalah hidupnya akan berproses. Dia akan mengalami prosesnya Tuhan gitu. Makanya di dalam ayat yang kedua tadi seperti yang udah dibacakan disebutkan di sana begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ranting ya yang padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah ini penting kalau menurut saya. Jadi orang yang berhubungan dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan, nomor satu, hidupnya pasti berproses. Artinya dia mengalami proses. Jadi nggak hidupnya cuma enak-enak aja begitu. Kadang-kadang kan kalau dipotong, namanya dipotong kan nggak enak ya ibu-ibu ya. Dibersihkan juga nggak enak. Ya waktu anak-anak masih kecil dulu, mereka berenang gitu ya, disuruh udahan, mereka nggak mau. Terus begitu diangkat dari kolam berenang, dimandiin, nangis mereka, mau dibersihin padahal mereka nggak mau. Atau misalnya ada luka, misalnya di kaki kita ada luka, lalu kan mau diobatin, harus dibersihkan. Waduh itu nggak enak tuh, itu menyakitkan gitu. Nah ibu-ibu, seringkali kita yang punya hubungan dengan Tuhan itu memang seringkali harus diproses oleh Tuhan. Harus mengalami pembersihan. Harus mengalami kadang-kadang pemotongan. Apa yang dipotong? Apa yang dibersihkan? Itu hal-hal yang memang nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau hatinya misalnya, hatinya sering menyimpan kepahitan gitu. Ya kan? Ibu-ibu, menurut ibu-ibu nih, setuju gak bahwa kepahitan itu nikmat? Wah, saya nggak bisa ngelihat wajahnya nih karena ketutupan semuanya. Atau bisa nggak kasih kata setuju bahwa kepahitan itu nikmat gitu? Setuju, ibu-ibu? Setuju? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan kepahitan? Boleh angkat tangan nggak? Tapi saya nggak bisa lihat juga anyway. Ya ibu-ibu, siapa yang sedang memelihara atau memberi makan kepahitan dalam hatinya? Siapa yang sedang pelihara itu? Kalau ada saat ini, sebetulnya ibu-ibu sedang menikmati kepahitan dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa itu pahit, kita pasti akan buang. Kita nggak mau makan gitu. Betul nggak ibu-ibu? Coba kalau lagi makan sesuatu gitu yang kayaknya ini udah asem nih, ini udah basi nih. Ini udah nggak bisa dimakan nih. Kan kita nggak mungkin makan terus kan, kita nggak mungkin simpen terus di mulut kita. Kita pasti akan keluarkan dan kita akan buang. Nah demikian juga sebetulnya dengan kepahitan. Orang yang menyimpan kepahitan dalam hatinya, dia adalah seorang yang sebetulnya sedang menikmati kepahitannya. Dan kasihan orang-orang seperti ini. Nah, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan itu mau untuk potong kepahitan kita. Tuhan itu mau untuk membersihkan kepahitan kita. Dan kalau kita bisa deal dengan ini, kita bisa lakukan proses ini, maka dikatakan dia akan lebih banyak berbuah. Kenapa kehidupan seorang hamba Tuhan? Kenapa kehidupan seorang pengerja, seorang aktivis di gereja, seorang yang aktif sekali di kaum wanita, aktif dalam pelayanan-pelayanan, tapi kenapa hidupnya nggak berbuah? Kenapa hidupnya kosong? Kenapa hidupnya kok nggak punya sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, bersuka cita, puas gitu, yang membuat hidup orang lain juga diberkati? Kenapa? Padahal dia melayani ini itu segala macam, tapi kenapa kok sering kali terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya melukai satu dengan yang lain?
Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Karena di dalam hatinya sekali lagi ada kepahitan. Dan Tuhan mau angkat itu. Tuhan mau bersihkan itu. Sehingga kalau itu bersih, lihat kehidupan kita akan semakin berbuah. Kehidupan kita akan semakin bermanfaat. Kehidupan kita itu akan semakin jauh lebih baik. Ibu-ibu perhatikan, kalau ada seseorang yang menyimpan kepahitan di dalam hatinya, mungkin nggak kelihatan sementara. Tapi tunggu waktu dia bicara. Orang yang penuh kepahitan itu biasanya adalah orang yang selalu ngomongnya juga negatif. Omongnya ngejelekin orang. Omongnya biasanya ngomongin orang yang jelek-jelek. Ngomongin orang yang syukurin orang itu jatuh. Ya. Jadi ngomongin kejatuhan orang. Dan suka sekali kayaknya. Kenapa? Karena memang ada kepahitan. Ada yang salah di dalam hatinya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan proses kita. Siap-siap untuk mengalami prosesnya Tuhan. Bersama dengan saya, katakan amin. Jadi Amin. itu salah satu contoh bahwa kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan diproses. Mungkin hubungan dengan suami misalnya, atau hubungan dengan anak gitu. Ya selalu aja kalau ngomong sama anak yang satu ini, selalu aja ribut, selalu aja berantem jadinya. Ujung-ujungnya tuh jadi marah gitu ya. Ujung-ujungnya tuh jadi nggak suka. Nah, ada sesuatu yang salah di situ. Ada suatu hubungan yang salah di dalam rumah misalnya. Nah, Tuhan tuh mau perbaiki itu. Kalau kita berhubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepekaan dalam hati kita apa yang harus kita lakukan. Dan dia akan proses kita di situ. Entah apakah kita harus merubah karakter kita, merubah cara bicara kita, merubah bahasa yang kita pakai, atau merubah pola pikir kita, apa aja saudara, yang memang menyebabkan masalah di dalam rumah, menyebabkan kerusakan di dalam rumah, Tuhan mau bersihkan itu, Tuhan akan potong itu, Tuhan akan bersihkan itu sehingga di rumah kita akan menjadi rumah yang menghasilkan buah yang luar biasa. Buah yang baik di rumah, manis, buah yang penuh dengan kasih, ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Nah itu dia saudara. Jadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, nomor satu yang pasti terjadi adalah kita akan berproses. Tuhan akan proses hidup kita. Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan seringkali dalam proses itu, kita akan merasakan sakit. Kita akan merasakan kayaknya nggak nyaman nih Tuhan, nggak enak nih diproses seperti ini. Tapi ujungnya itu indah luar biasa. Mungkin saya bisa kasih analogi sedikit. Emas yang berharga itu, emas tua yang berharga, itu sebetulnya berasal dari sungai. Yang orang lain mungkin kalau nggak diperhatiin, itu terbuang, saudara. Tapi itu melewati proses api, melalui proses pemanasan, melalui proses pembentukan, pukulan mungkin dihajar dia supaya kotorannya bersih keluar dari inti emasnya. Maka setelah itu selesai, maka emas itu akan menjadi murni. Tuhan sedang memurnikan kita kalau kita ada di dalam hubungan dengan Dia. Masing-masing kita saya percaya sedang mengalami pemurnian dari Tuhan. Entah dipotong oleh Tuhan, ada hal yang mesti dipotong oleh Tuhan, dioperasi oleh Tuhan. Ya kalau daging lebih atau daging yang nggak harusnya ada di situ biasanya dipotong atau dioperasi supaya nggak mengganggu di sana. Dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Itu yang pertama, ibu-ibu. Kalau kita bersatu atau kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita pasti akan berproses. Yang kedua, prinsip yang kedua ketika kita berhubungan dengan Tuhan adalah kita akan berpadu. Nah, berpadu ini nih luar biasa nih, ibu-ibu. Saya dapetin satu kebenaran, saya mau share dari firman Tuhan ini. Yang pertama itu ayat yang keempat dibilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan ada di dalam saya ada di dalam Tuhan. Jadi ranting itu nggak bisa berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan aku di dalam kamu. Gimana caranya? Saudara, kita perlu mengerti ini, bahwa apa yang keluar dari sesuatu itu bergantung hidup pada sesuatu. Dan ketika mati akan kembali kepada sesuatu. Ibu-ibu pernah dengar ya istilah ini ya. Jadi apa yang keluar dari tanah, sesuatu tanah, apa yang keluar dari tanah, itu bergantung hidup pada tanah. Dan akan mati, ketika mati akan kembali kepada tanah. Betul ya ibu-ibu ya. Jadi kalau sesuatu keluar dari air,
maka dia pasti akan bergantung hidup pada air. Dan ketika ia mati, akan kembali kepada air. Nah, ini Alkitab ajarkan kepada kita, Kejadian 1 ayat yang 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi Allah berfirman, dia berkata, tanah tumbuhkan tunas-tunas muda. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi tanah mengeluarkan tunas muda, mengeluarkan pohon. Jadi pohon bergantung hidup kepada tanah. Jadi kalau tanahnya kering, pohonnya bisa mati. Tapi kalau tanahnya menghasilkan air, punya banyak makanan, pohonnya akan hidup dengan subur. Namun kalau pohon ini udah tua dan mati, pohon ini akan kembali kepada tanah. Gitu. Ya kan? Lalu kejadian yang berikutnya, ayat yang ke-20, Kejadian 1 ayat yang ke-20 dibilang, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk hidup, Tuhan berfirman. Air, keluarkan makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa ikan bergantung hidup dari air. Karena ikan berasal dari air. Dan karena ikan berasal dari air, bergantung hidup pada air, ketika ikan mati, ikan akan kembali kepada air. Kan gitu, ibu-ibu. Betul ya? Nah, sekarang, bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup. Tuhan berfirman, bumi keluarkan jenis makhluk hidup, segala jenis. Ternak, binatang melata, segala jenis binatang. Jadilah demikian. Nah, jadi kambing, kerbau, babi, sapi, kuda, ya kan? Itu makhluk hidup yang keluar dari bumi, dari tanah itu. Bergantung hidup sebenarnya semua dari bumi. Makanannya semua dari bumi. Makanannya semua dari tanah. Bergantung hidup pada tanah. Nah, waktu mati nanti akan dikubur lagi ke tanah. Akan menjadi tanah lagi. Kembali. Ini filosofinya. Ibu-ibu ini dulu ya. Ikuti saya dulu. Dan ketika Allah menjadikan manusia, Allah berfirman, baiklah. Dia berfirman kepada siapa? Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita, kata Tuhan, Allah, kepada dirinya sendiri, kepada Anak dan Roh Kudus, ya, karena mereka Tritunggal, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan kita dan rupa kita. Jadi manusia keluar dari Allah, bergantung hidupnya kepada Allah. Kalau mati nanti kembali kepada Allah. Tubuh kita dibuat dari tanah, makanya membutuhkan nasi yang lahir dari tanah, yang keluar dari tanah. Kita bergantung kepada tanah, nasi. Kita bergantung kepada tomat yang keluar dari tanah. Kita bergantung kepada cabai rawit, cabai merah yang keluar dari tanah. Tubuh kita. Karena terbuat dari tanah. Tapi nanti waktu mati kita akan kembali kepada tanah. Namun roh kita itu berasal dari Allah. Makanya roh kita itu bergantung kepada Allah. Dan akan kembali nanti kalau mati kepada Allah. Jadi dengan kata lain apa ibu-ibu? Jadi dengan kata lain kalau Tuhan katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kita tuh nggak bisa tinggal di luar Tuhan. Karena kita bergantung hidup dari Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu membuat kita berpadu dengan Tuhan. Bapak Ibu makanya ya, kalau kita nggak makan kan kita lapar ya. Tapi ada banyak orang nggak baca firman Tuhan tuh kayaknya nggak lapar gitu. Karena tubuhnya makan jasmani. Tapi rohnya seharusnya makan firman Tuhan. Makan yang rohani. Nah kalau roh kita nggak dikasih makan, padahal roh kita bergantung kepada Tuhan yang adalah roh, firman yang adalah roh, maka sebetulnya roh kita akan mati, saudara. Nah ini jadi kenapa Tuhan bilang, kalau kamu mau punya hubungan dengan aku, dan kalau kamu berhubungan dengan aku, yang akan terjadi adalah hidupmu akan berpadu dengan aku. Mau nggak mau, saudara. Jadi makanya kita akan hidup menuruti keinginan roh, bukan lagi keinginan daging. Keinginan roh lebih kuat, karena kita berpadu dengan Tuhan. Dan ini yang menurut saya, ibu-ibu, ini hebat luar biasa. Dan bagaimana kita bisa membangun roh kita? Bagaimana kita bisa membangun kehidupan roh kita? Karena kita bergantung dengan Tuhan. Kita berpadu dengan Tuhan. Kita itu hidupnya nyatu dengan Tuhan. Menyatu, tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Menyatu, saudara.
Nah, ini penting banget. Itu yang kedua. Jadi ketika kita hidup berhubungan dengan Tuhan, maka otomatis kita akan hidup sesuai dan berpadanan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ibu-ibu. Ibu-ibu bersama dengan saya. Kalau ibu-ibu bersama dengan saya, sekali lagi boleh kasih jempolnya atau mungkin bisa ketik amin gitu. Supaya saya bisa lihat. Ya, amin. Puji Tuhan. Prinsip yang ketiga kalau kita berhubungan dengan Tuhan adalah ketika kita berbuah. Jadi nggak ada buah yang keluar tanpa hubungan. Buah pasti keluar karena ada hubungan. Yohanes 15 ayat yang kelima tadi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak. Jadi, saudara, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita hasilkan. Ada perubahan hidup yang terjadi dalam kita karena kita dipotong, karena kita dibersihkan. Kita berubah, saudara. Lalu ada kekuatan di dalam roh kita. Karena kita berhubungan, berpadu dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya ada di dalam Tuhan. Ada semangat itu, ada kekuatan di dalam roh. Walaupun tubuh lemah, kata Paulus, tapi rohku kuat, katanya. Semangatku tuh nggak pernah habis. Dan yang ketiga, karena semangatnya nggak pernah habis, karena menghasilkan kehidupan yang berubah, maka saya bisa menghasilkan buah. Perkataan saya adalah buah yang bisa saya nikmatin. Ada banyak ibu-ibu, jangan salah ya, ada banyak orang Kristen, ada banyak justru hamba-hamba Tuhan yang bicaranya negatif. Itu adalah buah negatif yang keluar. Yang pada akhirnya nggak bisa dinikmati. Yang pada akhirnya justru malah merusak. Bukannya membangun, tapi menghancurkan. Hati-hati dengan kata-kata kita. Saya di dalam pernikahan sama Epi, kami udah menikah sekitar 23 tahun sekarang. Tahun ini udah 23, dimasuk tahun yang ke-23. Nah, dalam perjalanannya, saya sering ngobrol sama Epi, bahwa dia sering tersinggung dengan kata-kata saya. Walaupun saya nggak bermaksud untuk melukai hatinya, tetapi secara tidak sadar atau tidak sengaja, waktu ada kata-kata saya yang sepertinya nggak tepat waktu gitu ya, ibu-ibu ya. Saya bicara sesuatu terus tiba-tiba itu menyayat hatinya katanya. Dia menyakit, dia bilang saya menyakiti hatinya katanya. Dia nangis, saya melukai hatinya gitu. Wah, saudara, itu saya kaget. Padahal buat saya itu kok saya malah jadi melukai. Kan saya nggak ngomong yang macam-macam gitu, nggak ngomong yang jahat. Tapi tekanan nadanya kah atau kata-kata yang saya pakai justru itu sebetulnya bukannya membangun tapi menghancurkan. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita karena perkataan kita adalah buah dari kehidupan kita. Nah, kalau kita mau berubah, Tuhan koreksi kita, Tuhan potong kita bagian-bagian kata-kata yang salah gitu, kita diingetin lagi sama Tuhan, kita harus bertobat cepat. Lalu kita harus terus kembali lagi di dalam roh kita dengan Tuhan, mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Mengikuti keinginan roh, bukan emosi yang ada di daging kita ini, kemarahan atau apa-apa. Dan setelah itu baru kita akan bisa menghasilkan buah dengan perkataan kita. Jadi sekali lagi perkataan kita itu keluar terjadi karena apa yang ada di hati kita. Makanya kenapa firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya kan, betul kan? Jadi kehidupan kita termasuk apa? Termasuk perkataan kita. Jadi ketika perkataan kita keluar itu adalah buahnya, akarnya sebetulnya adanya di hati kita. Jadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan dengan sangat baik, satu indikasinya adalah kita akan berbuah. Berbuahnya berbuah yang baik. Dan buah baik itu semakin banyak. Buah dalam pelayanan kita, buah dalam pikiran kita, buah dalam perkataan kita, buah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Itu akan semakin banyak, saudara. Karya yang dihasilkan semakin banyak. Dampak kehidupannya semakin luas. Orang yang dia berkati semakin banyak buahnya, saudara. Pelayanan-pelayanan yang dihasilkan semakin bermultiplikasi. Pelayanan-pelayanan yang dikerjakan
itu semakin meluas dampaknya. Bukan cuma sekedar untuk keluarganya, tapi untuk keluarga yang lain. Bukan cuma sekedar untuk keluarga yang lain, tapi untuk gerejanya misalnya. Dan untuk menjadi berkat dimanapun dia ada, saudara. Kenapa? Karena terhubung dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan, itu membuat kita menghasilkan buah. Galatia 5 ayat yang ke-22 jelas bilang, buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba cek satu-satu. Apakah buah roh ini sudah ada di dalam kita? Diawali dengan kasih. Karena kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Ya kan? Bersukacita gak ketika ada orang yang hidupnya diberkati sama Tuhan? Ibu-ibu coba selidikin. Kita senang gak kalau dengar kesaksian bahwa teman kita itu anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. IPK-nya 3,9. Ya kan kalau ibu-ibu ngobrol kan gitu. Wih, puji Tuhan anak saya IPK-nya 3,9. Puji Tuhan anak saya lulus. Lulusnya cum laude, lulusnya menghasilkan sesuatu yang baik. Lulusnya dengan nilai yang terbaik, berprestasi gitu. Nah, saya suka memperhatikan ya. Ada ibu-ibu yang maafkan saya, kalau ngedenger kayak begitu temennya bicara, dia jadi kayak apa? Iri gitu, saudara. Dan akhirnya dia akan bilang, wah anak saya juga, bahwa dia mulai membesarkan anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu bersukacita gak kalau kita ngelihat orang lain bersukacita? Damai sejahtera gak? Kalau kita lihat orang lain kalau kita melihat orang lain hidupnya diberkati. Ada damai sejahtera gak dengan lingkungan kita? Damai sejahtera gak di mana kita hadir, keluarga kita penuh dengan damai sejahtera? Itu buah yang kita bawa, buah kehidupan yang kita hasilkan kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Ibu-ibu bersama dengan saya, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, yang udah pasti juga Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Buah dalam kehidupan. Dan yang kedua, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus turun di atas kita karena hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan menerima itu, kuasa itu ketika Roh Allah dicurahkan buat kita karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya karunia-karunia roh, melayani luar biasa, tapi nggak ada buah rohnya, hati-hati saudara. Tapi ada orang yang memang mau carinya buah roh gitu ya. Ya memang bagus. Tetapi kalau nggak punya kuasa kehidupannya, agak sedikit kurang juga. Jadi Tuhan mau supaya ketika kita berhubungan dengan Dia, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita, kuasa untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Dan dengan buah roh yang kita miliki, yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu menjadi saksi yang efektif buat banyak orang dan jadi berkat buat banyak orang, menjadi penghiburan buat banyak orang, menjadi kekuatan buat banyak orang, menjadi motivator buat banyak orang, membangun kehidupan orang, menasehati orang, dan bisa sabar gitu nasihatin orang. Ya ada orang-orang yang punya karunia untuk menasehati, tapi juga ada orang-orang yang punya karunia untuk bisa bertekun terus, saudara. Ya setia terus gitu. Ya, jadi saya yakin kalau kita berhubungan dengan Tuhan sekali lagi, maka kita akan menerima kuasa dan kita juga akan menghasilkan buah. Dan itu seimbang. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Tapi buah roh itu dihasilkan melalui kehidupan kita. Prosesnya ada, saudara. Nah itu yang ketiga ya, saudara. Jadi kalau ingat-ingat yang pertama, tadi boleh nggak nanti mungkin bisa ada kuisnya kali ya. Yang pertama, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, maka kehidupan kita kehidupan kita akan berproses. Ya. Kita akan ngalamin proses. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, yang kedua, maka kehidupan kita akan berpadu dengan Dia, menyatu. Tuhan ada di dalam saya dan saya ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan berbuah. Yang pertama, buahnya adalah buah roh. Yang kedua, buahnya dalam bentuk karunia-karunia roh. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir.
Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ya baru kita bicara mengenai doa. Kita berdoa, saudara. Artinya kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu kan doa. Doa itu juga nggak melulu harus ada di tempat tersendiri, which is bagus. Berdoa di dalam ruangan, itu bagus. Tetapi berdoa sebetulnya kita semua itu bisa berdoa di mana aja kan. Waktu setir mobil kah, waktu jalan naik motor kah, waktu ke pasar kah, waktu kita ada di dapur kah, waktu ada di toilet kah, waktu ada di mana aja, sebenarnya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itu terhubung dengan Tuhan, saudara. Saya baca dulu Mazmur 66 ayat ke-19. Sesungguhnya Allah itu mendengar. Tuhan itu mendengar kita dan memperhatikan doa yang kau ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya kepadaku. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Tapi di dalam Tuhan, waktu kita berseru waktu kita bicara kepada Dia, itu dalam doa. Kita berhubungan dengan Dia, kita berdoa. Saudara, ini yang perlu kita tahu. Tuhan itu mendengar doa kita. Amin. Tuhan itu mendengar doa kita. Dan Dia nggak pernah menolak doa kita. Wah, doa saya kurang bagus. Wah, doa saya kayaknya kurang penuh, kurang hebat. Itu ibu itu kalau berdoa ya, merinding semuanya. Merinding bulu kuduknya, merinding. Berdoa itu bukan karena seperti itu kan, ibu-ibu ya. Tapi berdoa itu kan karena kita bicara dengan Tuhan. Dan ketika kita bicara dengan Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya katakan, Allah telah mendengar. Tuhan mendengar doa kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga bilang, berserulah kepadaku, dan maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ini hal yang tidak kau ketahui. Jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, sebetulnya kita sedang bicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan mendengar doa, dan Tuhan menjawab doa. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang, tapi Pak Arif, saya udah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab doa saya. Nggak, Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin, ibu-ibu percaya Tuhan pasti jawab doa kita. Tapi ingat, jawaban doa itu biasanya ada 3, saudara. Yang pertama itu jawaban doanya iya. Itu langsung dijawab sama Tuhan. Wah, kita senang tuh. Kalau Tuhan saya ini dong. Tuhan jawab yes. Wah, kita senang. Yang kedua, tapi jawaban doa dari Tuhan itu adalah tidak. Yaitu jawaban doa kan? Tidak itu jawaban doa. Kalau kita minta sesuatu terus Tuhan tidak jawab, itulah jawabannya. Tidak. Kok kenapa tidak Tuhan? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau saya minta permen sama Tuhan, lalu Tuhan nggak kasih permen, apakah Tuhan jahat? Enggak, kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan kue yang namanya marmer cake atau kue bolu yang paling saya suka. Kamu nggak perlu permen, yang kamu perlu adalah kue bolu, marmer cake. Aku udah siapin, kata Tuhan. Jadi waktu kita berdoa dan Tuhan tidak jawab, ketahuilah Tuhan itulah jawaban doa Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin, ibu-ibu. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Jadi yang pertama jawaban doa apa? Iya. Amin. Tidak. Tidak juga jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu yang terbaik. Yang ketiga jawaban doa dari Tuhan apa? Tunggu. Tunggu. Nah Tuhan, kenapa saya mesti nunggu lama? Abraham kan harus menunggu berapa tahun? 25 tahun untuk bisa punya anak, saudara. Yusuf harus menunggu sekitar 13 tahun sampai mimpinya jadi kenyataan. Yesus harus menunggu 30 tahun sampai dia mulai pelayanannya. Jadi kata menunggu itu seringkali kan nggak enak. Tapi waktu saya berdoa, kok Tuhan bilang tunggu ya. Tuhan nggak bilang iya, Tuhan nggak bilang tidak, tapi Tuhan bilang tunggu aja. Nantikan aku, kata Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berhubungan dengan Dia dan kita menanti-nantikan Tuhan, jawabannya apa kalau tunggu artinya? Kamu belum siap. Kamu minta sesuatu, tapi kamunya nggak siap sebetulnya waktu kamu terima. Makanya Tuhan akan tunggu supaya kamu terus berproses sampai kamu betul-betul siap. Kalau ibu-ibu punya anak umur 16 tahun, terus dia minta sepeda motor,
Walaupun bisa dibeliin, kita punya uang buat beliin dia, tapi 15-16 tahun belum punya SIM. Jadi walaupun dia minta, Pak, Ma, minta motor, minta sepeda motor, kita nggak kasih, tunggu. Nggak kasih sekarang, tapi nanti tunggu gitu. Kenapa? Karena umurmu belum genap 17 tahun, kamu belum punya SIM, kamu belum boleh, jadi tunggu. Nah, saudara, seringkali jawaban doa Tuhan ini ya yang kita harus mengerti ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Waktu kita punya koneksi dengan Tuhan dan kuat berhubungan dengan Tuhan, kita akan menjadi peka nih. Ya, Tuhan udah jawab doa, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan jawab tidak, oh saya tahu Tuhan punya yang lebih baik. Dan kalau Tuhan bilang tunggu, kok nggak ada jawaban? Iya, nggak ada jawaban tidak. Tuhan kayaknya diam aja. Itu artinya Tuhan sedang memproses kita. Supaya hati kita siap, mental kita siap, pikiran kita siap. Ibu-ibu bayangin ya, kalau kita minta mobil, kita biasanya, maafkan saya, misalnya kita naik mobilnya, mobil yang bensinnya misalnya berapa, 10.000 pakai Pertalite misalnya. Lalu kita berdoa sama Tuhan, minta, Tuhan saya minta sampai minta mobil yang mobil besar gitu, yang yang bensinnya itu sekitar 15-16.000. Wah, sebetulnya kalau saya minta itu terus Tuhan kasih, saya belum siap. Belum siap dengan apa? Belum siap dengan keuangan saya. Karena ternyata bensinnya jadi lebih mahal, perawatannya jauh lebih mahal. Saya belum siap. Pendapatan saya belum cukup buat itu. Makanya Tuhan bilang tunggu. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Nah, ibu-ibu, jadi ada 4 hal. Saya tutup dulu sebentar. Jadi ada 4 hal yang menjadi parameter atau bukti bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita ketika kita berproses dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pemotongan, ketika kita mengalami pembersihan, hidup kita diproses. Ada banyak hal-hal yang salah dalam hidup kita, kita bertobat, lalu Tuhan ajar kita, dan disitulah hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hubungan dengan Tuhan itu yang kedua juga adalah berpadu. Ya, karena kita berasal dari Tuhan, kita bergantung dengan Tuhan. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Nggak bisa kita di luar dia. Karena di luar dia kita akan mati, saudara. Kita nggak akan bisa melakukan apapun juga. Ya, berpadu. Yang ketiga, berbuah. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, pasti hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, yang menjadi bermanfaat buat kehidupan orang lain, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat hidup kita sendiri. Dan yang terakhir adalah ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu artinya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Artinya kita sedang terkoneksi, berhubungan dengan Tuhan. Dalam kata-kata kita, dalam semua yang kita sampaikan. Dan Tuhan mendengar doa. Dan Tuhan menjawab doa. Dan jawaban doa Tuhan biasanya 3. Ya, tidak, atau tunggu. Tapi Tuhan sudah jawab doa kita. Amin, ibu-ibu. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu perenungan yang baik buat kita, sehingga terus kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu sama seperti hubungan kita kalau kita menikah, hubungan suami istri yang harus terus berkomunikasi, yang harus terus berproses, yang harus terus berpadu karena 2 menjadi 1. Ya, yang harus terus menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi buat saya hubungan dengan Tuhan itu menjadi sangat penting, karena kalau enggak maka kita akan kehilangan banyak hal karena kita kehilangan Tuhan kita. Berhubungan dengan Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah hal terbaik yang bisa kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biar Tuhan Yesus berkati ibu-ibu semua. Di waktu dan tempat saya persilahkan saya kembalikan kepada Ibu Farina ya. Silakan. Ya. Mungkin terima kasih Pastor Arief atas firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita semua supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena dengan dekat kepada Tuhan kita akan berbuah. Dekat dengan Tuhan kita akan diproses, dan proses Tuhan itu akan membuat yang terbaik buat kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam segala kehidupan kita. Amin. Terima kasih.
Dan bukan hanya kita diberkati secara menghasilkan buah, tetapi kita juga akan diberikan kuasa ketika kita dekat kepada Tuhan. Dan kuasa itu yang akan mengubahkan kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa, berdampak kepada orang lain. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini jadi orang-orang yang luar biasa, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berbagi, bisa menulis di kolom chat yang akan ditanggapi oleh Pastor Arif. Ada pertanyaan dari Kaltim. Apa yang menjadi penghalang doa kita selain dosa? Oh, itu pertanyaan ya Bu Farina ya? Iya, iya Ya, Pak. apa yang menjadi penghalang? Ya memang kan Alkitab bilang yang menjadi penghalang, bukan berarti tangan Tuhan kurang panjang katanya. Ya kan, bukan berarti telinga Tuhan kurang mendengar atau kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang itu ya memang dosa. Jadi apa saja yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan atau yang menghalangi doa kita kepada Tuhan, saya pikir ya dosa itu memang jawaban yang pertama. Alkitab bilang seperti itu. Tetapi kemungkinan juga begini, ibu-ibu, apa yang menghalangi kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan? Karena mata kita melihat ke tempat yang lain. Mata kita melihat ke tempat yang lain. Ada firman Tuhan di dalam kitab Ibrani katakan, biarlah kita tuh tertuju kepada Yesus. Mata kita tuh tertuju memandang kepada Yesus. Artinya apa? Artinya ketika kita mau berhubungan dengan Tuhan tetapi mata kita lihat kemana-mana, ya itulah sebenarnya kita jadi nggak melihat Yesus kan. Tapi ketika mata kita terarah kepada Yesus, maka semua yang lain itu jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kita tetap bisa melihat pada Yesus. Nah, ini maksud saya begini. Seringkali orang menghindar atau melarikan diri atau gini. Seringkali orang tuh bergumul dengan dosa. Seringkali orang bergumul dengan kelemahannya. Seringkali orang bergumul dengan semua tuh yang jelek-jelek dalam hidupnya. Berusaha untuk meninggalkannya, tapi kok nggak bisa berhasil ya? Kenapa gitu? Kenapa? Karena matanya nggak memandang kepada Yesus. Saya jelasin sebentar. Mata memandang kepada Yesus. Jadi kalau saya memandang kepada satu titik, saya fokus pada satu titik, dan titik itu lebih bagus dari semua yang ada di sekeliling saya. Itu lebih indah, lebih mulia, lebih menyenangkan gitu. Dan saya fokus bersama itu. Kan lama-lama kan saya sebenarnya akan lihat yang lain-lainnya itu jadi nggak menarik gitu. Kenapa? Karena saya melihat yang paling menarik. Saya melihat yang paling menyenangkan gitu. Nah, Yesus kan yang paling menarik sebetulnya. Yesus kan yang paling menyenangkan kalau kita bisa ada bersama dengan Dia. Yesus kan yang paling, membuat saya tuh, hati saya tuh tertuju sama Dia. Nah, selama kita terus fokus kepada Dia, tertuju kepada hal yang menyenangkan, Yesus adalah yang menyenangkan buat kita. Yesus adalah yang menggairahkan buat kita. Yesus adalah yang membuat kesukaan saya itu adalah Yesus gitu, kira-kira. Maka segala sesuatu yang di luar Yesus kan nggak sebagus Yesus gitu. Jadi makanya kita akan tinggalkan itu semua secara otomatis kalau mata kita terus memandang kepada Yesus. Nah, memandang kepada Yesus itu kan ya perlu kita latih fokus. Kita perlu, saya juga kan menaklukkan pikiran setiap hari supaya pikiran saya ditaklukkan dalam pikirannya Kristus kan gitu. Artinya memandang pada Yesus. Keinginan-keinginan saya, keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan daging yang sebenarnya salah loh. Ini saya tahu ini salah. Saya bergumul, tapi selama saya terus mengarahkan hati saya kepada Tuhan, membayangkan bagaimana Yesus sayang sama saya, dan hati saya tuh terus tertuju kepada Tuhan gitu, tidak membiarkan hal-hal lain ini mengganggu hati saya kepada Tuhan. Saya nggak mau berjinah dengan hal lain, meninggalkan Tuhan, itu perjinahan rohani. Saya nggak mau lakukan itu karena saya mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Maka lama-lama kan, kalau fokus seperti ini kan itu yang membuat saya udah nggak perlu lagi ngelihat yang lain gitu. Saya nggak perlu lagi untuk mengharapkan yang lain memuaskan saya. Karena Yesus sudah cukup memuaskan buat saya. Nah,
Ibu-ibu terus terang, saya juga sedang menghidupi ini. Saya sedang belajar terus untuk bisa memandang pada Yesus, untuk bisa terus hati saya tertuju pada Yesus. Kalau enggak, keinginan dunia ini lebih menarik daripada Yesus. Keinginan dunia ini lebih menarik daripada hal-hal yang Yesus tawarkan buat kita gitu. Ya, jadi apa yang menghalangi kita? Ya dosa itu udah pasti. Tapi apa juga yang bisa menghalangi kita? Karena mata kita nggak melihat Yesus. Jadi terhalang sama yang lain jadinya gitu. Coba kita lihat Yesus, belajar memandang pada Yesus, fokus pada Yesus, fokus pada firman, fokus kepada semua yang baik, fokus pada semua yang mulia, fokus pada semua yang adil, fokus pada semua yang suci, fokus pada semua yang manis didengar, fokus pada semua yang disebut kebajikan, fokus pada semua yang patut dipuji, ya kan? Itu kan, pikirkanlah semuanya itu, fokuskanlah pada itu semua. Maka nggak ada yang akan bisa menghalangi kita dari Tuhan. Kira-kira itu Ibu Far, kalau Ya. saya. Terima kasih Pastor Arif. Ya. Ibu, dari Kaltim mungkin mata kita harus tertuju kepada Tuhan, begitu ya Pastor ya? Lebih daripada kepada segala sesuatu. Tidak mengarahkan pandangan kita kepada yang lain kiri kanan, tetapi mengarahkan hidup kita, pandangan kita pada Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan kepada kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Mungkin seperti itu ya Pastor ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Mareta. Bagaimana cara membedakan jawaban doa kita yang itu jawaban yang tidak atau jawaban yang Tuhan bilang tunggu, begitu Pastor? Ya, nah ini memang perlu perlu kepekaan dari kita ya. Kalau Tuhan jawab tidak, itu sangat besar kemungkinannya beririsan dengan kata tunggu. Ya, misalnya itu tadi yang saya bilang, satu saat kami itu bergumul untuk anak kami yang kedua. Beberapa tahun yang lalu dia mau masuk ke IPB, ibu-ibu. Jadi nilai rapornya bagus. Jadi pertama itu daftar nilai rapor, nggak diterima gitu. Lalu saya bilang sama anak saya, udah kita doa ya sama-sama, papa doain, mama doain, semua kita, cicinya juga doain ya, kita doain semuanya nih. Terus dia belajarnya luar biasa, ibu-ibu. Dia belajarnya, pokoknya itu belajarnya itu super lah gitu ya. Malam sampai dia sedikit tidurnya gitu. Nah, kita doain, lalu ambil ambil cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu bukan di daftar rapot tapi ikut ujian ya, ikut tes. Nah, dia ikut tes. Wah, terus gimana? Waduh, susah Pak katanya. Ya udah kita percayain aja sama Tuhan deh gitu ya. Ya, terus akhirnya udah coba lagi, kita terus berdoa nih, kita terus minta sama Tuhan untuk masuk ke IPB. Sampai pada akhirnya pengumuman nggak diterima. Yang kedua tuh. Sampai pada akhirnya yang ketiga, nggak apa-apa deh, kita coba gitu, masuknya ujian yang kedua, tapi nanti kita bayar aja gitu, supaya bisa masuk ke IPB. Tapi ternyata anak saya bilang, udah lah Pak, nggak usah deh. Gitu. Ngapain bayar juga gitu, saya juga udah nggak ini. Saya bilang, nggak apa-apa, satu kali lagi, siapa tahu ini jawaban dari Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau menjawab, pada akhirnya iya gitu. Siapa tahu ini kita sedang nunggu aja gitu. Supaya kamu kan kerja keras. Tapi ternyata yang ketiga, nggak lulus lagi. Jadi akhirnya anak saya ini agak sedikit kayak putus semangat gitu ya. Udah deh Pak, saya nggak diterima, udah ya udah. Akhirnya kita udah nyerah nih. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Rupanya Tuhan jawabannya tidak. Walaupun kami pada saat itu berpikir masih tunggu. Kita coba lagi. Tapi ternyata jawabannya tidak ke IPB. Tapi puji Tuhannya dia malah diterima di sekolah internasional. Yang apa yang dia mau itu sekolah internasional, swasta, internasional, tapi dia dapatkan beasiswa yang paling tinggi, dia dapatkan beasiswa yang tertinggi. Nggak usah tes banyak, cuma masukin rapot aja, tapi dia dapat beasiswa yang paling tinggi. Dan kuliahnya dalam bahasa Inggris. Dan dia bisa dapat double degree, artinya bisa punya ijazah 2, ijazah Indonesia dan ijazah luar negeri. Gitu ya. Jadi artinya Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir, nunggu ya. Tuhan ini menunggu bukan? Ya udah belajar lagi aja.
Tapi ternyata jawabannya tidak. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya udah, jalanin aja apa yang bisa kita jalanin dengan baik, dengan setia, dengan rajin, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya kalau memang tidak, ya udah, tidak, berarti ketutup. Cuma setelah kita belajar, setelah kita kerja keras, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, sebenarnya Tuhan lagi proses kita untuk sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tunggu. Tapi jawaban tidaknya mungkin agak lama. Sambil menunggu, ternyata di ujungnya tidak. Ya itu udah tidak berarti. Tapi Tuhan akan berikan yang terbaik. Ibu-ibu mengerti maksud saya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti maksudnya. Baik, itu sih dari saya. Ya, terima kasih Pastor Arif atas jawabannya. Tetap berusaha berarti ya Pastor Arif. Ya, tetap berusaha, tidak menyerah. Tetapi ketika Tuhan belum menjawab, Tuhan pasti percaya Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Ya. Amin, amin. Ya. Amin. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, saat kita udah hidup mengandalin Tuhan, kenapa gesekan dan pertikaian tetap ada? Tetapi walaupun dalam pertikaian tetap ada damai dari Tuhan. Hanya masih saja terasa menyakitkan. Apa yang harus dilakukan? Itu namanya bertekun. Bertekun dalam penderitaan. Kalau Tuhan memang izinkan, kita udah benar nih. Kita udah jaga hati, kita minta damai dari Tuhan, kita jaga perkataan kita. Tapi seringkali masih suka ada aja konflik mungkin atau apapun itu namanya. Ya, saya berpikir mungkin kalau ujiannya belum selesai, kita akan tetap ngalamin ujian. Kalau kita belum naik kelas, ujiannya masih akan tetap sama. Kalau saya ada di kelas 6 SD, ujian saya ujian kelas 6 SD. Nah, kalau saya lulus ujian, maka kelas 6 SD sudah bukan lagi ujian buat saya. Saya udah lewat. Pasti ujiannya lebih susah lagi nanti. Ya kan? Tapi kalau memang ujiannya masih tetap sama, lu kok masih sama aja? Artinya Tuhan tahu bahwa kita belum lulus di situ. Bersabar aja, bertekun aja. Terus aja, jangan nyerah. Ya, tetap minta sukacita dari Tuhan gitu. Ya, seringkali saya juga ngalamin hal yang sama soalnya. Aduh, Tuhan ini masalah kok nggak beres-beres ya. Kenapa? Saya sadar pada akhirnya. Oh, saya belum naik kelas. Saya masih harus mengulang. Kan begitu kan, mengulang kan. Ya, kayak kita ujian kan nggak lulus, ya ngulang. Ya cuman sabar, tekun, belajar lagi gitu. Ya, terus berusaha lagi, minta pertolongan Tuhan lagi gitu. Sampai pada akhirnya nanti kita lulus naik kelas. Masalah yang tadi itu udah bukan masalah lagi buat kita. Contoh misalnya, saya tersinggung. Sedikit aja orang misalnya bicara tentang diri saya tersinggung. Tapi kan saya nggak boleh dong cepat tersinggung kan. Kok tipis amat gitu perasaan saya. Lalu saya mulai minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau lagi tersinggung, Tuhan ampuni saya. Saya mau jaga telinga saya nih, saya mau jaga supaya nggak cepat tersinggung nih, nggak cepat masukin yang jelek. Saya mesti jaga nih telinga dalam nama Tuhan Yesus misalnya. Saya terus belajar. Tapi begitu orang ngomong lagi sesuatu, masih tersinggung. Aduh, kok gimana nih gitu ya. Padahal cuma sedikit loh, orang cuma ngomongnya sedikit, mungkin mereka cuma bercanda, tapi jadi tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, nah kan gitu kan. Berarti kan sempit hatinya kan, mesti diperbesar hatinya. Karena kalau bersinggungan kan karena sempit kan. Nah, jadi kalau masih tersinggung artinya masih sempit. Nah, kita perlu perbesar. Nah, kalau kita udah lulus, maka semua perkataan orang yang tadinya membuat saya tersinggung, besok tuh nggak akan membuat saya tersinggung karena saya udah naik kelas. Cuman begitu aja masa tersinggung. Kita udah kan jadi biasa, udah kebal. Karena udah kuat gitu. Mungkin nanti akan ada orang yang ngomonginnya lebih jahat lagi. Tersinggung lagi. Berarti kan ujiannya naik kelas. Tapi tetap mesti tekun, tetap mesti belajar gitu. Saya mengalami hal yang sama kok ibu-ibu. Jadi kita sama nih. Ya. Mesti terus naik kelas gitu. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terus semangat. Terima kasih, Pastor. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah dosa atau kutuk keturunan diri keturunan sebelumnya bisa menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, walaupun saat ini keturunan berikutnya sudah percaya kepada Yesus? Bicara mengenai kutuk, itu nggak jauh bicara mengenai cara hidup. Cara hidup, saya kasih contoh.
maafkan ya, saya ambil contoh misalnya seorang nih, papanya diabetes, mamahnya jantung misalnya. Anaknya mungkin nggak kena diabetes dan jantung. Mungkin nggak ibu-ibu? Mungkin. Dan kalau anaknya kena diabetes, maka dia akan punya anak, kemungkinan besar anak juga kena diabetes. Jadi pertanyaannya adalah, apakah diabetes itu kutuk? Apakah diabetes itu memang penyakit turunan? Ya kan, seperti kutuk turunan kan, penyakit turunan. Iya nggak? Sama nggak? Nah ini dia. Jadi kalau bicara mengenai kutuk keturunan, sebenarnya ini bukan masalah penyakit atau apapun, bukan masalah cuman dosa atau apapun ya, tetapi itu adalah kebiasaan hidup yang diturunkan dari atas ke bawah. Karena gaya hidup itu kan dilihat oleh anak-anak. Gaya hidup itu diperhatikan oleh generasi di bawahnya. Jadi kalau mamanya suka makan garam, kalau masak nasi, kalau masak sayur tuh, waduh asinnya minta ampun, asin kalau orang Jawa Timur bilang, asinnya minta ampun gitu, ya kan? Nah karena di rumahnya biasa asin, mamahnya biasa asin, makanya mamanya kena darah tinggi misalnya. Lah anaknya kan biasa makan asin juga, otomatis kan kena darah tinggi. Jadi darah tinggi bukan penyakit keturunan, darah tinggi adalah kebiasaan yang diturunkan. Nah sama sebetulnya dengan dosa. Dosa itu juga seperti dosa itu adalah kebiasaan hidup yang salah, yang bertentangan dengan hukumnya Tuhan, yang melanggar Tuhan, itu yang dicontohkan kepada kehidupan di bawahnya, anak-anak di bawahnya. Sehingga tanpa disengaja atau tanpa disadari, anak-anak itu kan melihat contoh kehidupannya di mana? Di rumah orang tua. Sehingga dosa orang tua itu menurun kepada anaknya juga gitu. Nah, itu disebut dengan dosa keturunan atau kutuk keturunan. Bagaimana memutuskannya? Tentu aja kita berdoa. Tuhan Yesus sudah memakukan semua kutuk di atas kayu salib. Tidak ada lagi kutuk. Tapi kenapa masih ada kutuk keturunan? Karena gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang diturunkan, kebiasaan yang diturunkan. Hidup lama yang masih diturunkan. Harusnya udah hidup baru, lahir baru, tapi tetap mengulangi kehidupan lama. Itu yang diturunkan kepada anak-anak sehingga terjadilah dosa keturunan atau kutuk keturunan. Jadi pertama doa sama Tuhan, hancurkan kutuk keturunan karena sudah dipakukan di atas kayu salib. Namun yang kedua bukan cuma berdoa, ganti gaya hidupnya. Kalau dulu gaya hidupnya, maafkan saya, di rumah itu biasa teriak-teriak, maki-maki orang, ya. Dan itu kan diikutin sama anaknya. Ganti gaya hidupnya. Kalau udah mau teriak-teriak, haleluya, gitu. Kalau udah mau mulai bersumpah serapah gitu, puji Tuhan, gitu. Diganti saudara gaya hidupnya. Dan kalau gaya hidupnya diganti, otomatis atmosfer kehidupan itu yang diturunkan kepada anaknya, contoh hidup yang diturunkan kepada generasi berikutnya, kan itu berganti. Itu namanya kutuk itu udah dipatahkan. Jadi jangan tetap dalam hidup yang lama. Hidup dengan hidup yang baru. Itu makanya barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi dengan gaya hidup baru, karena udah nggak ada kutuk. Kutuk udah di kayu salib. Jadi nggak ada kutuk keturunan sebenarnya. Yang ada kebiasaan hidup yang diturunkan. Gitu. Kira-kira begitu, ibu-ibu. Iya, terima Mudah-mudahan kasih. jelas. Mudah-mudahan jelas. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah kutuk keturunan ini akan menghambat kita datang kepada Tuhan? Walaupun sekarang ini keturunan berikutnya sudah percaya Tuhan. Seperti kata Pastor Arif tadi, Ibu, jadi Tuhan Yesus sudah menanggung, sudah mematahkan semua kutuk yang ada, sehingga ketika kita percaya dan datang kepada Tuhan, maka itu semua kutuk itu sudah tidak ada lagi ya Ibu. Begitu secara jelasnya penjelasan dari Pastor Arif ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pastor, bagaimana cara kita menghilangkan kepahitan dalam hidup kita? Saya kalau ada kepahitan sama seseorang, saya sampai nggak mau lihat orangnya, pura-pura tidak lihat orangnya. Iya, nggak ada cara lain sebetulnya untuk mengalahkan kepahitan itu selain mencabut akar pahitnya. Karena itu kepahitan kan akar. Kalau dalam kitab
berapa Tesalonika, berapa saya lupa, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika saya lupa. Tapi itu adalah akar, makanya menyebabkan kerusuhan katanya. Akar kepahitan itu menyebabkan kerusuhan yang terjadi. Nah, akar pahit ya, kepahitan itu harus dicabut. Nah, cuman bagaimana cara cabutnya, kan itu ada di dalam hati ya. Ya, cara mencabutnya adalah tanam sesuatu yang manis. Dan jangan dikasih makan kepahitannya. Itu yang saya bilang. Kita nggak bisa menghilangkan luka atau bukan luka, maafkan. Kita nggak bisa menghilangkan ingatan ketika kita dilukai. Nggak bisa, hilang ingatan itu nggak bisa. Karena kita masih waras. Kita masih punya memori gitu. Kalau memorinya habis semua kan hilang semua kan berarti kan. Kita nggak bisa lupakan orang menyakiti kita nggak bisa lupakan. Tapi kita bisa tidak memberi makan. Karena pohon yang tidak diberi makan, yang tidak disirami, yang tidak dipupuk, pohon itu akan mandul. Pohon itu akan mati, nggak bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kepahitan adalah akar, buahnya adalah buah kepahitan. Dan kalau kita terus kasih makan itu, semakin subur dia. Jadi gimana caranya mematikan? Mungkin nggak bisa 1 malam. Tapi setiap hari kita mesti tanam sesuatu yang manis. Makanya kenapa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu kan setiap hari. Kasih makan semua yang baik supaya tumbuh besar, sehingga yang tadinya pahit itu kan nggak dikasih makan, mati sendirinya. Jangan dikasih makan. Jangan ditambah-tambah gitu. Jangan main drama. Seringkali kan ibu-ibu berdrama ya. Jadi kalau udah disakiti itu dibawa ibu-ibu tahu istilah baper ya, baper. Bawa perasaan, baper. Oh, saya mau dilukai, oh saya mau disakiti, oh saya orang miskin, saya dihina, terus itu dikasih makan. Jangan kasih makan. Kasih makan hati dan roh kita dengan firman. Aku berharga di mata Tuhan kok. Aku orang yang bersuka cita kok. Aku orang yang diberkati Tuhan kok. Coba perkatakan terus, kasih makan terus. Semua yang baik itu kasih makan. Maka yang tidak dikasih makan pasti mati. Jadi kalau kepahitan adalah akar, sekali lagi pohon menghasilkan buah kepahitan, jangan dikasih makan. Itu aja. Ya. Terima kasih Pastor atas penjelasannya. Berikutnya karena waktu sudah mendekati, ini ada kesaksian yang akan saya bacakan. Dari Ibu Syane, Papua Barat, sedikit kesaksian dari saya. Berdoa meminta keturunan dalam keluarga kami. Saya dan suami terus berdoa sampai pada satu titik, kalau Tuhan mau kasih bersyukur, kalau tidak pun ya tetap bersyukur. Tapi akhirnya setelah 10 tahun berdoa, akhirnya Tuhan jawab dan memberikan kami anak. Ternyata jawaban dari Tuhan adalah tunggu, karena Tuhan mau waktu yang terbaik. Kuncinya tetap doakan, tetap percaya, dan juga berserah pada kehendak dan rancangan Tuhan. Amin. Amin. Saya melihat dari yang di-share oleh DKWN mengenai materi dari pastor yang diambil dari Matius 6 ayat 6. Kemudian ada mungkin suatu semacam quote yang mengatakan seperti ini. If you meet first the living word in your private time and secret place, you will win your private and public battle in life. Saya sangat merasa diberkati dan dikuatkan dengan ini. Jadi ibu-ibu, jika Anda pertama-tama berjumpa dengan firman yang hidup itu dalam waktu pribadimu dan tempat rahasiamu, maka Anda akan memenangkan pertempuran pribadimu dan pertempuran-pertempuran yang lain yang ada dalam hidupmu. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan membantu kita untuk memenangkan segala sesuatu pertempuran kita. Pertempuran baik itu secara pribadi, mungkin ada sakit hati, mungkin ada kepahitan, akan dibantu oleh Roh Kudus.
yang akan menguatkan kita. Kita mampu melakukan, melawan segala sesuatu itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Matius 6 ayat 6 ayat yang diangkat oleh Pastor Arif berkata seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa, ini sesuai dengan judul Mazmur 91 yang perikopnya berjudul Dalam Lindungan Allah. Ayat bahasa Indonesia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggris lebih jelas, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang diam di dalam tempat yang tersembunyi di dalam hadirat Tuhan, itu yang nomor 2 berkatakan sih, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sering berdoa, mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka segalanya itu akan dikaruniakan kepada kita. Seperti Pastor Alif berkata, ada proses yang akan membuat kita nantinya berpadu kepada Tuhan, kemudian yang akan membuat kita itu berbuah, hanya dapat dilakukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan semuanya doa-doa kita yang sedang diproses oleh Tuhan, saya percaya seperti ayat di dalam Alkitab ini, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, Allah yang kupercaya, sekalipun jawaban dari Tuhan itu tidak ataupun masih menunggu. Karena itu kalau boleh saya simpulkan dari sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, di tempat yang pribadi, di tempat yang waktu pribadi dengan Tuhan, tempat yang pribadi selain di gereja. Maka Tuhan di tempat yang tersembunyi akan melihat doa kita yang tersembunyi. Terima kasih, mungkin begitu Pastor Arif, mungkin ada kata-kata yang perlu ditambahkan. Puji Kalau Tuhan. tidak akan Puji Tuhan Bu Farina. Bu Farina ya. sudah menutup dengan begitu elok. Puji Tuhan. Ya. Baik. Ya, selanjutnya kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Arif, kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Arif lebih lagi di gereja, Amin. Di rumah tangga, di pelayanan dimanapun, termasuk di PPP yang membutuhkan banyak pergumulan. Saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Pastor Arif akan dikuatkan selalu. Amin. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Ibu Gio untuk pengumuman yang selanjutnya. Ya, shalom ibu-ibu, terima kasih. Saya menggantikan Ibu Gio karena kameranya sedang bermasalah. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Arif yang sudah menjadi narasumber hari ini, mencerahkan sekali dan memberi kami motivasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak jawaban di situ. Terima kasih untuk Jatim 1 yang telah melayani kita hari ini, ya, yaitu Ibu Farina dan juga Ibu Betty Rau-Rau dan semua DKWD 1 Jatim yang telah mendukung untuk membantu di dalam pelayanan ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bergilir ya, DKWD di Indonesia akan melayani seperti Ibu Farina dan Ibu Betty menjadi moderator dan juga menolong kita sebagai MC dan doa pembukaan. Dan hari ini sebelum kita tutup ada pengumuman dari DKWN. Ibu Esther meminta maaf karena sekarang ada acara pemakaman jadi tidak bisa hadir. Jadi saya akan mewakili Ibu Esther dan DKWN untuk menyampaikan pengumuman. Saya sampaikan, saya share screen ya. Oke. Ya, ini adalah yang akan dilakukan. Biasanya kan seminar itu 1 bulan sekali. Di minggu pertama setiap hari Sabtu. Tetapi
ada seminar tambahan, tapi khusus untuk pengurus Departemen Kaum Wanita Daerah, pengurus Departemen Kaum Wanita Wilayah, dan pengurus KW gereja setempat. Karena temanya tentang servant leadership. Jadi ini adalah training kepemimpinan untuk para pemimpin gereja, khususnya di kaum wanita. Nah, bagi gereja setempat yang mungkin mengatakan, aduh pengurus gereja saya ini sudah sepuh-sepuh atau sudah tua-tua, bolehkah kami memasukkan pengurus kaum wanita yang lebih muda? Baru silahkan, justru itu yang kami harapkan. Jadi apabila ada orang-orang atau pengurus-pengurus yang sedang diproyeksikan atau orang tertentu yang sedang diproyeksikan menjadi pemimpin di kemudian hari, mari silahkan bergabung karena ini juga gratis, ya, free. Temanya adalah kepemimpinan hamba atau servant leadership yang akan dipimpin oleh Ibu Sani Pasaribu. Tanggalnya, perhatikan save the date, ya. Ini tanggalnya diperhatikan baik-baik, 27 April. Bulan ini ya, tapi pada tanggal 27 April. Ini yang pertama. Yang berikutnya untuk bulan depan. Bulan depan seminar yang untuk umum, untuk semua saja adalah kewirausahaan atau entrepreneurship yang dipimpin oleh Ibu Made atau Ibu Sri Kartika yang sudah terkenal ya. Beliau adalah koordinator bidang kewirausahaan. Jadi beliau akan menyampaikan tentang menjadi wanita inspiratif yang berani memulai dari diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Catat tanggalnya bulan depan 4 Mei. Yang terakhir masih tentang outer. Nah, ini outer saudara, saya mau katakan kepada semua yang belum punya, rugi kalau tidak beli. Karena ini batiknya khusus dicetak untuk wanita terpuji Indonesia, tidak dicetak oleh orang lain. Saudara perhatikan di batik ini ada logo waternya. Jadi baik model maupun motif semua khas dari water GSJA. Jadi semua kalau belum punya, belilah. Bagaimana cara membeli, Bu? Hubungi Departemen Kaum Wanita Daerah masing-masing atau Departemen Kaum Wanita Wilayah masing-masing. Nanti akan melanjutkan ke DKWD-nya untuk memesan outer ini. Harganya berapa, Bu? Tanya ke DKWD-nya. Mereka yang lebih tahu harganya. Jangan lupa, semua ditanyakan kepada water-water yang lain, wanita-wanita yang lain untuk memiliki ini. Sehingga di pertemuan-pertemuan saudara dengan BKS, anak badan KW di daerah saudara atau apa, kan biasa ada kepengurusan kaum wanita ya. Saudara bisa menggunakan seragam ini dengan bangga. Ini punyanya GSJA Indonesia. Ya, itu saja harapannya. Oke, kalau sudah kita akan segera mengakhiri. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang luar biasa, ibu-ibu cantik seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Saudara tidak pernah rugi mengikuti seminar setiap bulan, karena itu selalu memberikan inspirasi baru buat kita. Saya serahkan kepada Ibu Emi yang akan menutup di dalam doa, dan sekaligus berdoa syafaat buat kita. Silakan Ibu Emi. Ibu Lili, pesan dari Ibu Esther kalau Pak Arief akan memimpin kita karena jarang-jarang Pak Ketum bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh wanita se-Indonesia. Pak Ketum, kami mohon untuk doa bagi seluruh wanita dan juga doa berkat bagi kami semua. Baik, terima kasih Bu Emi. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu kebersamaan dengan seluruh wanita terpuji yang hadir pada sore hari ini melalui Zoom. Terima kasih buat kesempatan yang baik bisa berbagi firman, belajar firman, merenungkan firman, sharing firman, dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah ditaburkan, apa yang sudah disampaikan itu akan menumbuhkan buah yang baik sehingga kehidupan kami akan semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap pengurus dari Water ini. Kami berdoa biar Tuhan juga akan terus memberikan karunia hikmat, kepandaian untuk bisa terus membawa wanita-wanita Indonesia khususnya yang ada di GSJA bukan cuma sekedar berdampak buat Indonesia, buat GSJA di Indonesia, di daerah, tapi juga berdampak buat
seluruh wanita-wanita yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Wanita-wanita yang mungkin saat ini sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Wanita-wanita yang sedang mengalami saat ini kesulitan karena mereka mungkin ditinggal oleh suaminya. Atau mungkin ada wanita-wanita yang saat ini sedang mengalami Tuhan kedukaan karena mereka ada yang hamil di luar nikah. Dan pada akhirnya dibengkalaikan atau ditinggalkan oleh keluarganya, dibuang oleh keluarganya. Ada wanita-wanita yang mungkin mengalami saat ini juga Tuhan di lingkungan kami yang akibat korban dari penjualan manusia atau human trafficking. Tuhan menyebabkan mereka harus bekerja sebagai prostitut atau sebagai pelacur. Tuhan, kami berdoa mereka nggak mau ada di sana, tapi mereka butuh pertolongan. Biar wanita terpuji akan digerakkan oleh Allah untuk bisa melihat sampai misi, menjangkau mereka, mengangkat hidup mereka untuk menjadi wanita yang terhormat dan diberkati oleh Tuhan, percaya pada Yesus, dan sungguh-sungguh diselamatkan. Berkati mereka Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu setiap pelayanan-pelayanan water yang ada, semua ibu-ibu gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, sebagai ibu rumah tangga juga, Engkau akan pimpin, tolong memberkati mereka. Cukupkan setiap kebutuhan mereka, berkati keluarga mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan semua yang terima berkat ini sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih.